Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Kematian Raiden dan Jessica Saban membuat Emery Wright dibawa ke penjara naga. Apa yang dilakukan oleh Roy Siates justru dimanfaatkan seseorang untuk menjebak Emery Wright dan Harvey York agar semakin berselisih. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6910 sampai 6914. Chapter 6910. Tentu saja kau tidak bisa melakukannya. Raiden mencibir. Selama kamu bisa keluar dari sini, lenyapkan aku di sini. Aku sudah sekarat, jadi tentu saja aku tidak bisa menyalahkan Tuan Kiros Wright dan yang lainnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu berani melakukannya? Mendengar ini, Harvey York tiba-tiba menyadari. Jadi ada cara yang bagus. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Aku akan mengirimmu ke jalan secara langsung, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York menjentikkan jarinya, dan sebutir pasir halus keluar dari ujung jarinya, menusuk tenggorokan Raiden. Raiden sangat terkejut, matanya penuh warna dengan hal yang tak terbayangkan. Dalam perhitungannya, Harvey York akan patuh apapun yang terjadi. Dia akan mematuhi hukum Raja Negara H. Namun, pada saat ini, Harvey York menutup mata terhadap semua itu. Dia sangat berani. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tapi Harvey York mengabaikan Raiden yang sekarat. Baginya hal terakhir yang perlu dia lakukan adalah melenyapkannya secara langsung. Karena pihak lain menginginkan Raiden untuk membuatnya marah. Maka dia tidak keberatan membuat hal-hal menjadi besar sama sekali. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang di belakang layar berencana untuk bertarungan dengannya pada akhirnya. Dan pada saat yang sama Harvey York masuk kembali ke kafe, Jessica Saban mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan memutar nomor yang dia pikirkan siang dan malam. Pada saat ini, di wajahnya, selain ketakutan, ada lebih banyak ekspresi. Tak lama kemudian, panggilan tersambung, tapi tidak ada suara di sisi lain telepon. Jessica Saban menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda Parker, ini aku, dan banyak hal telah berkembang sesuai dengan rencanamu. Jangan khawatir, setelah aku selesai menelepon, aku akan membatalkan dan merusak ponselku. Aku akan memastikan tidak ada yang tahu bahwa aku meneleponmu. Aku melakukan panggilan ini. Namun, sebelum itu, aku harap kamu dapat dengan jujur menjawab salah satu pertanyaanku. Dalam hatimu, siapa aku? Apakah aku hanya alat bagimu?" Dan Parker di sisi lain telepon terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, "Maaf, aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini." "Tidak, kamu sudah menjawabnya." Jessica Saban tertawa lalu menutup telepon. Kemudian, dia mengeluarkan foto dari album foto tersembunyi di ponselnya, dan ketika dia melihatnya, air mata mengalir dari sudut matanya. Ini adalah foto peringatan sekelompok orang ketika mereka meninggalkan Grand City, dan itu juga satu-satunya foto dia bersama. Beberapa saat kemudian, ekspresi penuh tekad muncul di wajah Jessica Saban. Dia menghancurkan ponsel di tangannya, lalu mengambil pecahan kaca dari tanah, dan segera dia menyayat tenggorokannya. Sementara Raiden dan Jessica Saban sekarat satu demi satu. Sekitar 3 km dari stasiun kereta api berkecepatan tinggi Wolsin Barat, di lantai atas sebuah gedung perkantoran. Kiros Wright, yang baru saja dibebaskan dengan jaminan, melihat tablet di tangannya, dan kemudian mencibir. Pangeran York dari Southlight, Presiden Sky Corporation, Tuan Muda Longman, perwakilan dari Liga Seni Bela Diri Negara H, Presiden Aliansi Bisnis Negara H. Luar biasa, Harvey York benar-benar hebat. Meskipun tidak sebagus putra tertua dari 10 keluarga teratas dan 5 keluarga kuno. Tapi dia bisa mencapai level ini, sudah cukup membuat orang ketakutan. Tidak heran dia memberi kita beberapa tamparan dan memaksa kita berlutut dan meminta maaf. Dia masih berani membiarkan seseorang langsung datang dan menyapu tempat kita. Kita sudah meremehkan bajing ini. Pada saat ini, Kiros Wright menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Roy Siates dengan penuh emosi. Jelas, informasi tentang Harvey York sedikit mengejutkannya. Chapter 6911. Namun, tidak peduli betapa hebatnya identitas Harvey York, tidak peduli betapa terkejutnya Kiros Wright, dia tidak menunjukkan apa-apa saat ini. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Harvey York, ketinggian yang bisa dia capai masih terbatas. Selama dia tidak menghadapi orang-orang dari 10 keluarga teratas dan 5 keluarga kuno, dia memiliki kesempatan untuk mengembalikan situasi ini. Dia sebenarnya berpikir bahwa tidak semua identitas orang ini benar. Jika dia sangat hebat, bagaimana dia bisa begitu tidak dikenal dalam keluarga Yates? Roy Siates, yang duduk di seberangnya, terlalu malas untuk mengambil tablet itu, tetapi dengan semacam kelembaman, dia mencibir dan berkata, "Ngomong-ngomong, banyak hal telah berkembang hingga saat ini, dan misiku untuk datang ke negara H telah gagal total.
Daripada kembali ke Amerika Serikat dengan aib seperti itu, lebih baik melawan orang ini sampai akhir dan mendapatkan kembali tempat kita. Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali tempat ini, jangan bicara tentang kau dan aku, kita bahkan mungkin kehilangan kepercayaan Tuan Muda Wright. Sambil berkata, Rosciatus menyalakan cerutunya dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Memikirkan wanita cantik yang akan dia dapatkan malam itu, dan dirinya sendiri yang sudah dipermalukan sepenuhnya. Rosciatus tidak sabar untuk menginjak Harvey York secara langsung di bawah telapak kakinya seperti anjing. Tuan Yates, bukannya aku tidak ingin membalas dendam. Tapi aku harus mengingatkanmu. Hati-hati dalam hal ini, jangan melakukan gerakan santai lagi. Kiros Wright terlihat masih tenang. Menurut informasi, orang-orang yang bermasalah dengan Harvey York ini semuanya berakhir mengerikan. Bahkan kematian Hector Thompson, tuan muda dari keluarga Thompson, salah satu dari 4 tuan muda Walsing, tampaknya terkait erat dengannya. Karena itu, sebelum kamu mulai, kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum membuat keputusan, bukan bertindak sembarangan. Jika semuanya sudah direncanakan, maka tunggu sampai kamu bergerak. Rosciatus cukup menghina. Kalian orang-orang negara HAM memang seperti ini. Kalian sangat pemalu dalam melakukan sesuatu. Berkali-kali, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak seperti aku sama sekali tidak suka perseteruan dalam semalam. Jadi, sambil menunggumu dibebaskan dengan jaminan, aku sudah mengatur agar orang-orang yang bersamaku melenyapkan bajing itu. Rosciatus mengatakan ini dengan wajah bangga. Juga, Raiden akan membentuk formasi, dan aku juga memintanya untuk mengambil senjata seni bela diri yang kamu berikan kepadaku, jarum pir badai hujan dan bulu merak. Kali ini, aku pikir Harvey York pasti sudah mati dengan mengerikan. Berbicara tentang ini, Rosciatus memiliki ekspresi puas di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat tubuh Harvey York terbaring di depannya. Tetapi ketika dia mendengar ini, Kiros Wright yang awalnya cukup bertekad, tiba-tiba mengubah wajahnya, dan tanpa sadar dia berkata, "Apa? Kamu meminta seseorang untuk melenyapkan Harvey York? Siapa yang memberimu izin untuk melakukan ini?" Kemarahan Kiros Wright tampaknya sama sekali tidak berarti bagi Rosciatus. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Siapa lagi yang butuh izin untuk hal seperti itu? Aku pikir bajing Harvey York itu tidak senang, jadi aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya." "Jangan khawatir, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu Kiron Wright. Aku yang akan bertanggung jawab. Bagaimanapun, aku memiliki hak diplomatik. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku." Ngomong-ngomong soal ini, Rosciatus tampak sombong. "Dasar bajing." Kiros Wright langsung marah. Chapter 6912. Pada saat ini, Kiros Wright langsung mengulurkan tangannya dan meraih kera baju Rosciatus, wajahnya penuh amarah. "Bajingan, apakah kamu sudah gila? Jika kamu ingin melakukan sesuatu, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara memberitahuku? Apakah kamu tidak menyadari bahwa tempat kita telah tersapu, dan kita berdua dibebaskan dengan jaminan melalui banyak koneksi? Tidakkah kamu melihat bahwa ada unsur-unsur dalam masalah ini yang tidak dapat kita kendalikan? Dalam keadaan seperti itu, kamu tidak menggunakan otakmu untuk melakukan sesuatu. Kamu bahkan mengirim seseorang untuk melenyapkan Harvey York di tengah siang bolong dan secara terbuka. Menurutmu apa tempat ini Amerika Serikat? Jadi setiap orang bebas memiliki senjata api yang sama untuk semua orang. Apakah kamu tahu konsekuensi menggunakan senjata di Walsing dengan sesuka hati?" Berbicara tentang ini, Kiros Wright terengah-engah, dan akhirnya melepaskan tangan yang memegang kerah leher Rosciatus. Walsing memiliki aturannya sendiri. Negara H juga memiliki hukum negara H. Di tempat ini, kaisar dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh selama ribuan tahun, dan dinasti baru dan lama yang tak terhitung jumlahnya telah berubah. Kalian orang Amerika hanya kentut di sini. Apakah kamu tahu bahwa di tempat ini, jika kamu tidak hati-hati, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan berakhir? Pada saat ini, wajah Kiros Wright penuh dengan kebencian. Bagimu, memerintahkan seseorang untuk melenyapkan Harvey York hanyalah balas dendam yang sepele. Itu hanya sarana untuk membuatmu bahagia, itu hanya hal kecil yang membuatmu bersemangat. Tapi kamu sama sekali tidak tahu masalah macam apa yang akan ditimbulkan oleh hal seperti itu. Keluarga Yates memang jauh di Amerika Serikat, tetapi jika kamu tidak hati-hati, kamu akan melibatkan aku dan Tuan Muda Wright. Balas dendammu yang tampaknya sembrono mungkin telah dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki niat buruk. Kamu akan masuk ke dalam jebakan dan menunggumu untuk melompat ke dalamnya. Kamu berpikir bahwa kamu bisa mengatasinya, tetapi sebenarnya kamu hanyalah alat di tangan orang lain. Cepat, perintahkan orang-orangmu mundur sekarang. Terutama Raiden, kamu tidak bisa mengungkapkan identitasnya apapun yang terjadi. Ketika Kiros Wright mengatakan ini, dia berteriak sangat keras saat berbicara. Seolah-olah masalah ini terus merangsang sarafnya yang rapuh.
Pada saat yang sama, firasat buruk muncul di hati Kiros Wright. Dia selalu merasa bahwa masalah yang tampaknya sederhana ini tidak akan berakhir dengan mudah. Royciatus mencengkeram lehernya, terbatuk beberapa kali, dan kemudian menatap Kiros Wright dengan wajah tidak senang. Tuan Kiros Wright, jangan lupa bahwa aku adalah tamu terhormatmu. Tidak, aku tamu terhormat Tuan Muda Wright. Artinya kamu berada di sisiku adalah untuk memastikan bahwa aku bisa merasa bahagia dan nyaman setiap saat. Alih-alih melakukannya, kamu malah mencekik leherku seperti sekarang. Aku baru saja melenyapkan seseorang, apakah ini masalah begitu pelik? Kiros Wright berkata dengan dingin. Berhentilah bicara omong kosong, perintahkan orang-orangmu. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, kamu dan aku tidak akan bisa membayarnya bahkan dengan nyawa kita berdua. Mungkin karena keseriusan Kiros Wright yang membuat Royciatus merasa sedikit takut. Setelah sudut matanya berkedut saat ini, dia hanya bisa mengangkat ponselnya, lalu memutar nomor Raiden. Segera, ada nada sibuk di sisi lain telepon, dan Royciatus melengkungkan bibirnya dan berkata, "Telepon sedang sibuk. Sejauh menyangkut karakter Raiden, seharusnya sudah bergerak. Mungkin dia sedang dalam ayunan penuh sekarang. Kamu." Mendengar ini, Kiros Wright gemetar karena marah. Dia tanpa sadar berdiri, dan hendak mencari seseorang untuk menangani masalah ini. Tetapi tepat ketika dia berdiri, terdengar bel pintu. Chapter 6913. Tatapan Kiros Wright tanpa sadar menyapu layar pengawasan, dan terlihat sejumlah pria dan wanita berseragam dengan ekspresi acuh tak acuh muncul di gerbang. Salah satu dari 4 pilar, penjara naga. Melihat orang-orang ini muncul, Kiros Wright menunjukkan ekspresi dingin yang berarti di wajahnya. Dia berbalik tiba-tiba, dan tamparan langsung jatuh ke wajah Royciatus. Lihatlah akibat dari perbuatan yang telah kamu lakukan. Sekarang orang-orang dari penjara naga telah muncul di sini. Kamu dan aku sekarang dalam masalah besar. Pada saat yang sama, di pintu halaman keluarga Wright di Wolsing, deretan Toyota Domineering perlahan berhenti di gerbang dengan aura yang tak terkatakan. Mobilnya tidak terlalu mewah, tapi bodi hijau tua dan papan nama khusus sudah cukup untuk mengatakan banyak hal. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan selusin pria dan wanita berseragam terlihat berjalan turun. Ekspresi mereka acuh tak acuh, dan mereka berjalan langsung ke pintu halaman. Pada saat ini, apakah itu pengawal di gerbang atau penjaga yang bersembunyi di kedelapan? Ketika mereka melihat sekelompok orang ini muncul, mereka semua sedikit mengernyit, dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. Kepala pelayan yang keluar dengan cepat tidak punya waktu untuk berbicara, dan langsung didorong pergi, tanpa ada kesempatan untuk bermain. Kemudian sekelompok orang ini langsung mendobrak pintu, dan dengan momentum yang tak terkatakan, mereka berjalan langsung ke aula samping. Di aula samping, awalnya terdengar suara musik sutra yang samar, tetapi dengan munculnya sekelompok orang ini, suara musik sutra menghilang seketika. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah biasa. Dia melangkah maju, menatap penonton dengan dingin, dan kemudian berkata dengan ringan. Tidak ada yang diizinkan bergerak, dan jika ada gerakan untuk melawan, kalian akan dilenyapkan tanpa ampun. Emery Wright, tuan dari keluarga Wright yang sedang duduk di sofa, wajahnya sedikit menggelap saat ini. Dia baru saja memanggil semua bawahannya untuk meninjau masalah antara Kiros Wright dan Hotel Geraldton, untuk melihat apakah dia bisa mengetahui konteks di balik insiden tersebut. Namun tak disangka, seorang tamu tak diundang muncul saat ini. Namun, ketika melihat kelompok ini, Emery Wright tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah petugas penegak hukum yang paling impersonal di penjara naga. Di depan mereka, jika ada tindakan, mereka mungkin benar-benar akan dilenyapkan. Tangan kanan, Emery Wright, Janus Darnell berdiri saat ini dan berkata dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah halaman keluarga Wright? Apakah kamu tidak melihat bahwa Tuan Muda Wright sedang minum teh? Mendobrak dengan santai, siapa yang memberimu nyali? Apakah kamu menanyakan ini? Pria parubaya yang memimpin tampak acuh tak acuh. Dia mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan melemparkannya ke atas meja, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Maaf, kali ini yang memberi kami keberanian. Kamu dapat memilih untuk menolak, atau kamu dapat memilih untuk bekerja sama dengan kami untuk diinterogasi. Apapun yang kamu pilih, penjara naga kami tidak peduli. Sambil berbicara, pria itu menarik pelatuknya ke satu arah dengan punggung tangannya. Dor! Jeritan terdengar, dan anggota keluarga Wright yang berusaha menyelinap langsung lumpuh di tanah saat ini, dan darah ada di mana-mana. Adegan ini menunjukkan bagaimana kekuatan tertinggi dari penjara naga, dan juga memberitahu semua orang bahwa di depan penjara naga, mereka harus patuh termasuk Emery Wright. Kalian semua jangan bergerak. Emery Wright melambaikan tangannya untuk menghentikan orang lain bertindak. Apakah aku bersalah atas sesuatu? Chapter 6914.
Melihat Emery Wright begitu bersemangat, pria parubaya yang memimpin melangkah maju dengan acuh tak acuh, dan kemudian menunjukkan seringai profesional. Tuan Muda Wright, halo. Aku adalah pemimpin tim penegak hukum khusus penjara naga, kamu bisa memanggilku nomor 7. Ini adalah sertifikatku dan buku dokumen lain yang ditandatangani oleh pemerintah saat ini. Karena kamu terlibat dalam kasus pembunuhan kelas berat negara H. Kamu diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Selain itu, kami dapat memberitahumu bahwa ada saksi dan bukti dalam masalah ini. Kamu bisa memohon. Kamu bisa membuktikan ketidakbersalahanmu, dan kamu bisa melakukan apapun yang menurutmu harus kamu lakukan. Tapi ada prasyarat, yaitu, kamu harus pergi bersama kami dan pergi ke penjara naga untuk diintrigasi. Jika kamu menolak, kamu harus tahu bahwa penjara naga memiliki otoritas khusus yang cukup pada saat-saat tertentu. Setelah mengatakan ini, pemimpin tim dari tim operasi khusus penjara naga mengeluarkan revolver yang dibawanya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan peluru timah khusus dan memasukkannya ke dalamnya. Melihat gerakannya, mulut Emery Wright sedikit berkedut, dan kelopak matanya sedikit berkedut. Dia menghela nafas dan berkata, "Karena kalian semua memiliki prosedur dan dokumen hukum yang lengkap. Apalagi yang bisa aku katakan? Tentu saja kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi sebelum aku pergi, bisakah aku menelepon?" "Silakan. Tetapi Tuan Muda Wright, kamu perlu melakukan panggilan ini di bawah pengawasanku." "Apakah tidak apa-apa?" Nomor 7 berkata dengan seringai di wajahnya. Emery Wright mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu tidak perlu untuk ini, ayo pergi." Pada pukul 12 malam, Harvey York pergi ke sebuah villa kuno di pinggiran kota Walsing. Tempat ini adalah kantor penjara naga, yang tersembunyi, kuno, dan sekaligus menempati area yang luas. Tempat ini juga satu-satunya institusi yang saat ini dibuka untuk umum di penjara naga, dan siapapun dapat menemukannya di peta elektronik. Biasanya, jika seseorang datang ke penjara naga untuk diinterogasi atau untuk bekerja sama dengan penyelidikan, dia selalu datang ke tempat ini. Setelah Harvey York masuk ke aula kantor, dia melihat sejumlah pria dan wanita berseragam berjalan bola-balik. Orang-orang ini semua memiliki senyum di wajah mereka. Meskipun agak palsu, setidaknya itu membuat orang merasa agak nyaman. Setelah Harvey York datang ke resepsionis dan melaporkan namanya, dia segera dibawa ke tempat yang mirip dengan kamar mayat. Dua ranjang besi yang penuh dengan hawa dingin ditarik keluar, dan dua mayat tergeletak di atasnya. Di antara dua mayat ini, wajah penuh ekspresi penyesalan terlihat jelas di wajah mereka. Ekspresi wajah mayat perempuan itu jauh lebih rumit, tidak hanya keengganan, tapi juga kepasrahan, dan harapan yang samar. Setelah Harvey York menatap mayat laki-laki untuk sementara waktu, beralih ke mayat perempuan. Ada sedikit pemikiran mendalam di matanya. Ini adalah bunuh diri. Dan dalam keadaan terdesak, dia kecenderungan bunuh diri. Kalau tidak, bagaimana dia akan bunuh diri menggunakan pecahan kaca ke tenggorokannya? Ini adalah sesuatu yang membutuhkan banyak keberanian. Jesse Xavier berdiri di kursi kayu di satu sisi, dan berbicara dengan ringan. "Dari sudut pandang ini, Tuan Muda York, kamu seharusnya tidak terlalu terlibat dalam kasus pembunuhan ini." Harvey York menghela nafas, dan berkata, "Itu ada hubungannya denganku, pria bernama Raiden ini mengejarku. Tanpa aku, Jessica Saban belum tentu mati." Harvey York tidak merasa bersalah sama sekali. Tetapi dia hanya merasa bahwa kematian Jessica Saban sangat disayangkan. Dia tidak bisa mendapatkan bukti untuk menunjukkan masalah ini pada Dan Parker.